Rusdi membuka kedua matanya usai bertapa sesajen yang ia siapkan di tengah dinikmati oleh beberapa makhluk yang telah ia panggil. Satu makhluk yang biasa berkomunikasi dengannya mendekat tak lama setelah ikut menikmati sesajen. Apa yang kali ini kamu inginkan, Rusdi? Bukankah semua harapanmu sudah aku kabulkan? Seluruh anggota keluarga Prawira sudah aku sakiti sampai mati. Kini hanya tersisa satu orang yang ada di dalam keluarga itu, dan nantinya akan aku nikahkan dengan anakmu. Jadi, apalagi harapanmu selanjutnya, Rusdi? Belum, harapanku belum terwujud sepenuhnya. Betul memang kalau di dalam keluarga Prawira kini hanya tersisa satu orang yang nantinya akan aku nikahkan dengan putraku, Deden. Tapi sayangnya saat ini dia justru memilih jatuh cinta pada putra dari keluarga Wardana. Dia menolak putraku, padahal putraku memiliki perasaan terhadapnya. Aku harus memisahkan dia Araswati Prawira dan Raga Wardana. Itu adalah tujuan besarku saat ini, jawab Rusdi. Lalu, apa yang hendak kamu perintahkan kepadaku dan yang lainnya? Apakah kamu ingin membuat dia Prawira merasa takut ketika ada di samping Raga Wardana? Kamu tahu sendiri bahwa kami bisa menakut-nakuti siapapun manusia yang dituju dengan sangat mudah. Itu tidak cukup untuk membuat dia menjauh dari Raga. Dia memiliki kemampuan yang sama dengan putraku. Dia bisa melihat keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Dia bahkan tidak percaya dengan kutukan yang Sutomo Wardana ucapkan dan tidak pernah merasa takut ketika melihat makhluk halus muncul di hadapannya. Jadi sebaiknya kamu dan yang lainnya menggunakan cara selain yang biasa digunakan. Intinya, buat dia terpengaruh dan membenci Raga. Buat dia tahu bahwa keluarga Wardana adalah dalang di balik kematian seluruh anggota keluarganya. Dengan cara itulah, dia akan benar-benar menjauhi dari Raga, ucap Rusdi mengungkapkan keinginannya secara terbuka. Baiklah kalau begitu, aku dan yang lainnya akan memenuhi keinginanmu. Tapi ingat, berikan sesajen yang melebihi biasanya jika kami berhasil melaksanakan perintah darimu. Tenang saja, sesajen yang lebih dari biasanya akan segera siap jika tugasmu sudah selesai dan berhasil membuat dia membenci serta menjauhi Raga. Pergilah, titah Rudi. Dalam sekejap, makhluk-makhluk yang dipanggil oleh Rusdi menghilang dari hadapannya. Rusdi pun kembali menaburkan dupa ke wadah tanah liat yang masih mengepulkan asap. Laki-laki itu akan melanjutkan pertapanya untuk memperkuat ilmu hitam yang selama ini ia praktekkan. Sebentar lagi, dia akan segera berpisah dari Raga. Dengan keadaan itu, aku akan segera membuat dia menikah dengan Deden. Sebisa mungkin, aku akan buat dia benar-benar tidak lagi memberikan perlawanan. Keluarga Wardana dan keluarga Prawira tidak boleh menemui akhir yang damai. Aku harus membuat Rosa menderita melalui putranya. Setelah Raga hancur akibat tidak bisa memiliki dia, maka aku akan menghancurkan Rosa sampai akhirnya wanita itu menemui ajal. Gumam Rusdi sambil tersenyum penuh kekejian. Deden benar-benar melihat pembaruan story pada WhatsApp milik Fikri. Saat hal itu tersebut, barulah Deden paham soal sepinya rumah keluarga Prawira. Fikri sedang menemani dia pergi ke suatu tempat dan tampaknya dia sedang bekerja, sehingga Fikri harus menunggu begitu lama. Setelah mengetahui hal itu, perasaan Deden menjadi cukup lega. Bagi Deden, lebih aman jika dia hanya pergi bersama Fikri daripada wanita itu pergi sendirian. Dengan begitu Deden bisa merasa tenang karena Fikri jelas akan menjaga dia baik-baik sampai mereka tiba di rumah.
Setelah menyimpan ponsel ke dalam laci meja tulisnya, Deden pun keluar dari kamarnya dan langsung menuju meja makan. Yunita sudah menyajikan makanan untuknya. Wanita parubaya itu tahu kalau siang tadi Deden tidak sempat makan karena harus pulang lebih cepat. Yunita keluar dari dapur tak lama kemudian, lalu duduk menemani Deden di meja makan, meski dirinya tidak ikut makan. "Nak, tadi kamu ketemu dia atau tidak ketika datang ke rumah keluarga Prawira?" tanya Yunita. "Tidak, Bu. Dia dan Fikri sedang tidak ada di rumah. Mereka sedang pergi dan sampai saat ini Fikri masih menunggu dia yang sibuk mengerjakan pekerjaannya di suatu tempat," jawab Deden. "Kamu tahu dari mana kalau Fikri dan dia sedang berada di suatu tempat? Dan dari mana juga kamu tahu kalau dia sedang mengerjakan pekerjaan saat ini?" "Dari story pada WhatsApp-nya Fikri, Bu. Fikri sepertinya bosan menunggu dia bekerja, sehingga mengungkapkan melalui story. Dia jelas tidak berani bicara langsung pada dia." Yunita menatap begitu lama ke arah putranya. Deden pun akhirnya menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan oleh ibunya sejak tadi. "Kenapa, Bu? Ada yang aneh dengan wajahku?" tanya Deden. Yunita pun menggelengkan pelan. "Ibu hanya memperhatikan bahwa kamu ternyata sudah benar-benar menjelma menjadi sosok pria dewasa. Kamu bukan lagi anak kecil ataupun remaja. Dan karena kamu sudah dewasa, ibu harap pikiranmu juga harus sama dewasanya dengan wujudmu saat ini," jawab Yunita. Deden berusaha mencerna yang sedang berusaha disampaikan oleh ibunya. Ia tidak menyela sama sekali. Ia lebih memilih mendengarkan karena sadar bahwa menyela ucapan ibunya hanya akan membuat segala menjadi buruk. Dia sudah memilih Raga. Apapun yang pernah terjadi antara keluarga Prawira dan keluarga Wardana, biarlah menjadi masa lalu. Dia sudah berusaha keras memperbaiki hubungan dua keluarga tersebut dengan caranya sendiri. Masalah perasaan, tentu dia juga punya hak untuk memilih mencintai siapa pada akhirnya nanti. Ibu tahu kalau kamu menaruh perasaan terhadap dia, tapi memaksakan kehendak juga bukan tindakan yang baik. Kamu harus ikhlas jika dia menolak perasaanmu terhadapnya. Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk hambanya dan kamu harus mempercayai itu. Jika bagi Allah dia itu bukanlah jodoh untuk kamu, maka Allah akan memberikan jodohmu pada yang lebih baik daripada dia. Ibu harap kamu mau memahami hal itu dan tidak lagi bertingkah anarkis seperti kemarin. Deden pun mengangguk pelan, meski batinnya memaksa untuk meraih dia sampai benar-benar bisa didapatkan. Namun Deden merasa sebaiknya ia berhenti di tempatnya dan tidak lagi memaksakan kehendak. Apa yang ibu katakan jelas bahwa jika tidak ditakdirkan untuk dirinya, maka hal itu tidak akan menjadi miliknya, meski ia sangat menginginkannya. Begitu pula dengan dia, meski Deden menginginkan sudah sejak lama, tapi jelas ia tidak bisa memaksa jika dia memilih Raga untuk menjadi bagian hidupnya. "Insya Allah, aku akan minta maaf pada dia dan Raga soal kejadian kemarin. Aku akan mengikuti saran ibu untuk tidak berharap terlalu jauh ataupun memaksakan kehendak," janji Deden. "Ya, lakukanlah perlahan, jaga emosi kamu, belajarlah kendalikan dirimu." Dia meniup air baskom berukurannya sedang yang terbuat dari besi milik Safira. Itu adalah yang ketiga kalinya dia meniup air tersebut usai membaca surat Yasin. Wanita itu kini berdoa sangat lirih sebelum akhirnya mencelupkan benda yang pernah terikat pada lengan Raga pada air tersebut. "Dengar Farah, kalau terjadi sesuatu yang terasa menyakitkan di area wajahmu,
Cobalah untuk bertahan sekuat mungkin. Terus berzikir, ucapkan la ilaha illallah, dan jangan berhenti. Dengan kamu mengucapkan kalimat itu, maka Allah akan menjadi satu-satunya yang memberikan pertolongan untuk kamu. Dengan begitu pula, maka kamu tidak akan terlalu lama melewati rasa sakitnya. Kamu paham kan? Tanya dia seraya mengikat rambut Farah agar tidak menghalangi wajahnya. Iya Di, aku akan mencoba untuk bertahan sekuat mungkin. Insya Allah, jawab Farah. Kalau Rida dan Ayu mencoba memegangi tubuhnya yang mungkin saja memberontak, maka kamu tidak boleh menepis, biarkan mereka memegangimu, karena dengan begitu, kamu akan terbantu untuk bertahan lebih lama ketika merasakan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tambah dia. Iya, aku juga tidak akan melakukan hal itu. Dia kini menatap ke arah Safira dan Irham. Rosa dan Yunus hanya diam di tempat sejak tadi. Dia melarang mereka untuk ikut campur, karena dalam prosesnya nanti, Farah hanya boleh diurus oleh kedua orang tuanya. Jika kalian mendengar Farah berteriak dan meminta bantuan, maka abaikan saja. Jika kalian mendengar Farah memohon agar kalian berbelas kasih, agar hati kalian luluh dengan permohonan, maka abaikan juga. Apapun yang kalian dengar dari mulut Farah, itu bukanlah keinginan Farah. Yang kalian dengar akan jauh berbeda dengan apa yang kami semua dengar. Jin yang menempel pada wajah Farah selama ini harus terus mencoba menghasut kalian, agar kalian merasa bahwa saat ini Farah sedang disiksa olehku. Jika kalian terhasut, maka apa yang kulakukan Farah akan gagal total, dan benda yang akan kurendam ke dalam air ini akan menghilang dengan sendirinya, alias kembali pada si pengirim. Setelah itu, tidak ada lagi kesempatan lain. Farah akan selamanya memiliki tanda itu di wajahnya jika benda itu sampai hilang dengan sendirinya. Apa kalian paham? Irham dan Safira kini saling menatap satu sama lain usai mendengar penjelasan dari dia mengenai hal yang harus mereka lakukan. Keduanya menatap ke arah Farah, dan tentunya perasaan mereka sebagai orang tua tidak menginginkan kalau putri semata wayangnya terus menanggung hal yang begitu membebani seumur hidup. Iya nak dia, insya Allah kami akan mencoba untuk tidak terpengaruh meski akan ada yang membisik di telinga sekalipun, jawab Irham sekaligus mewakili Safira. Baiklah kalau begitu, aku akan memulai prosesnya. Dia kembali menatap ke arah Farah. Ayu menyerahkan handuk kecil yang sejak tadi dipegangi oleh tangan dia. Setelah menerima handuk kecil tersebut, dia segera mencelupkan ke dalam air pada baskom tadi, lalu mengusapkan handuk basah tersebut pada bagian kiri wajah Farah. Bismillahirrahmanirrahim, lirih dia. Farah langsung mengenyitkan wajahnya karena merasa panas yang begitu hebat. Seakan wajahnya baru saja terbakar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ujar Farah berusaha menahan kesakitannya. Tahan dan terus berzikir Farah, yang selanjutnya akan terasa lebih menyakitkan, ujar dia. Raka dan Zainal dan Fikri kembali muncul di teras rumah Safira. Mereka berdiri di ambang pintu seperti tadi karena ingin memberi ruang luas pada dia dan Farah. Tepat pada saat dia akan mencelupkan benda yang pernah terikat di tangan Raka, makhluk-makhluk suruhan Rusdi berdatangan itu dan mulai mengelilingi dia. Dia berusaha untuk tetap tenang meski sebenarnya ia sedikit merasa gelisah karena takut terjadi saat dirinya sedang menemani Farah menjalani proses pelepasan jin dari diri wanita itu. Jangan lakukan dia, jangan lakukan. Kamu akan memberi keuntungan pada keluarga Wardana jika sampai kamu membantu wanita itu terlepas dari penderitaannya.
Keluarga Wardana sudah membunuh seluruh anggota keluargamu menggunakan kutukan. Kenapa kamu harus berbalik hati kepada mereka?" Yunus menoleh ke arah Fikri dan Zainal saat melihat dia diam saja di tempatnya dan tak melakukan apapun. "Ada apa dengan dia? Kenapa diam-diam saja dan tidak melakukan apapun?" bisik Yunus. "Entahlah Pak, kami berdua pun tidak paham mengapa dia jadi tidak bergerak sama sekali," jawab Zainal. "Ada yang aneh, pasti ada sesuatu yang terjadi pada non dia," ujar Fikri yang paham betul kalau ekspresi dia telah berubah sejak tadi. "Pergi!" Dia buka suara dan terdengar begitu lantang. "Jangan coba-coba menghasutku. Aku akan membuat kalian semua merasakan akibatnya jika terus berusaha menghasutku. Pergi!" Ayu dan Rida mundur satu langkah di belakang. Safira dan Irham kini menatap ke arah Fikri dan Zainal, persis seperti Yusuf lakukan. "Siapa yang dia usir? Apakah kalian tahu?" tanya Irham. Kemungkinan ada makhluk halus di sekitar saat ini, dan makhluk halus itu sedang mencoba menghasutnya agar tidak mencelupkan benda itu ke dalam air, Pak, jawab Fikri. "Kamu akan rugi dia. Kamu akan kembali dirugikan oleh keluarga Wardana jika terus membantu mereka. Begitu pula jika kamu terus berada di sisi Raga, kamu tidak benar-benar berharga baginya dia. Dia hanya berpura-pura jatuh cinta padamu karena dia ingin kamu terluka lebih dalam daripada saat kamu kehilangan seluruh anggota keluargamu. Kalian pikir aku akan termakan hasutan murahan seperti itu? Maka kalian jelas salah besar. Aku tidak bodoh dan aku tidak akan menyerah meski tahu kalau kalian akan memulai Farah jika aku memaksa untuk membantunya," balas dia masih selantang tadi. "Iya, jelas kamu pintar dia. Kamu jelas tahu bahwa kami akan melukai wanita itu ketika kamu mencoba membantunya terlepas dari jin yang selama ini mendekapnya dengan erat. Kamu tidak bisa membagi dirimu. Kamu akan kalah oleh kami. Jika kamu memaksakan diri, menyerahlah, lalu pergi dari sini serta tinggalkan keluarga Wardana selama-lamanya. Atau nyawa wanita yang kamu bantu itu akan menjadi taruhannya selanjutnya." "Itu benar, kamu akan melihat kematiannya lagi seperti yang pernah terjadi di dalam keluargamu." "Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan meninggalkan keluarga Wardana sendirian, apapun alasannya," tolak dia. Dia kemudian menoleh ke tempat Fikri. Fikri dapat merasakan bahwa dia sedang berusaha keras untuk Farah dan membutuhkan sesuatu. "Hubungi Mas Deden, Mas. Katakan padanya agar dia datang ke sini dan membantuku," seru dia sambil bertahan selama mungkin untuk mengamankan Farah di tempatnya. Deden segera berlari menuju ke rumah Wardana setelah mendapat telepon dari Fikri. Ia seharusnya merasa marah karena telah dibohongi oleh pria itu melalui story WhatsApp yang dilihatnya. Namun mendengar bagaimana Fikri pada bicara pada soal dia yang meminta pertolongan darinya dengan nada panik, membuat amarahnya menghilang dan berganti dengan rasa cemas yang sulit dihentikan. Ketika ia tiba di rumah keluarga Wardana, betapa kaget dirinya saat melihat kalau dia tengah dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus yang mencoba untuk menyerang Farah. "Mas Deden, cepat ke sini Mas, bantu aku," seru dia yang hampir tidak bisa lagi mempertahankan pertahanan dirinya. Deden segera mendekat pada dia dan mengabaikan makhluk-makhluk halus yang mencoba menghalangi langkahnya. "Katakan, aku harus berbuat apa?" tanya Deden. "Sini Mas, gantikan aku memegang benda ini. Pastikan Mas Deden menggenggamnya kuat-kuat. Saat nanti aku minta untuk mencelupkan ke dalam air pada wadah ini, ingat, harus digenggam sangat kuat."
Kalau sampai benda ini terlepas dari genggaman Mas Deden ketika sudah berada dalam air, maka Farah akan kehilangan kesempatan untuk terlepas dari jin yang mendekapnya selama ini, dan wajahnya akan terus memiliki tanda seperti itu. Mas Deden paham kan? Iya, aku paham. Cepat berikan benda itu agar kamu tetap bisa melindungi Farah, saut Deden. Dia segera memindahkan benda itu ke tangan Deden. Deden menggenggamnya kuat-kuat dan merasakan energi negatif yang begitu besar dari benda tersebut. Pada saat itulah Deden sadar kalau dia tidak bisa melindungi Farah jika seandainya memaksa untuk menyelupkan benda itu tanpa ada yang membantunya. Dia tidak akan bisa berkonsentrasi menjaga Farah jika energi dia pusatkan sepenuhnya pada benda tersebut. Kalian tidak akan berhasil. Ya, kalian akan gagal. Pergi sana setan, amuk Deden sambil menatap ke arah salah satu makhluk halus yang ada di dekatnya. Semua orang kembali merasa kaget saat mendengar suara hentakan selantang yang dia lakukan tadi. Mereka tidak menduga kalau Deden juga bisa merasa kesal saat dihasut oleh makhluk halus yang mencoba menghasut dia. Dia kini mencoba menetralkan kembali energi di dalam tubuhnya, lalu memusatkan energi itu untuk melindungi Farah sepenuhnya. Oke Mas Deden, siap? Ya, aku siap. Dia menatap Farah saat itu sudah memucat, namun tetap berusaha menenangkan dirinya agar dia tidak kehilangan keseimbangan energi di dalamnya. Terus berzikir, ingat untuk terus berzikir seperti saat ini sedang kamu lakukan. Oke. Farah menjawab dengan anggukan karena tidak ingin zikirnya terhenti. Dia kini memberi tanda pada Deden untuk mencelupkan benda tersebut ke dalam air baskom yang ada di hadapan pria itu. Bismillahirrahmanirrahim, lirih Deden. Ah! Teriak Farah begitu keras. Kaget yang dirasakan semua orang berlanjut ketika mendengar teriakan Farah. Safira hampir mendekat pada Farah jika saja Irham tidak segera menahannya dan mengingatkan apa yang dia katakan pada mereka. Fikri, Zainal, dan Raka terus berdoa agar segala berjalan dengan lancar, baik itu untuk dia dan Deden yang sedang membantu Farah, serta untuk Farah yang sedang berjuang menahan kesakitannya yang dirasakan. Rosa tampak begitu pucat dan takut terjadi sesuatu buruk, sehingga mereka merangkul lengan Yunus untuk mendapatkan ketenangan. Berzikir Farah, terus berzikir, perintah dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benda yang di dalam genggaman tangan Deden terasa seakan sedang memberontak agar bisa terlepas. Deden menahannya sekuat tenaga sambil mengawasi semua makhluk halus yang saat ini sedang mencoba ingin menyerang Farah. Ia tidak paham mengapa makhluk itu tidak mau berhenti, padahal saat ini dia sudah memberikan perlindungan terhadap Farah. Seakan mereka tidak ingin gagal, seakan mereka tidak mau menghadapi kegagalan. Keras kepala. Kenapa kamu jadi lebih membela keluarga Wardana, padahal seharusnya kamu benci mereka? Ada apa dengan hatimu? Kenapa tidak bisa tumbuh kebencian di sana sedikit pun? Pergi yang jauh sialan. Aku ditakdirkan untuk membenci siapapun, walau aku terlahir dengan emosi yang sangat buruk dan mudah meledak. Bagaimanapun kalian mencoba menghasutku, aku tidak akan pernah bisa terhasut. Aku tahu kalau bukan keluarga Wardana yang menjadi pusat tragedi di dalam keluargaku. Aku tidak percaya kutukan seorang manusia bisa membunuh manusia lainnya. Lagi pula, mana mungkin almarhum Basutomo benar-benar ingin mengutuk almarhum ayahku. Almarhum ayahku adalah orang yang paling dia inginkan untuk menjadi menantunya. Terlepas dari bagaimanapun takdir, pada akhirnya berjalan
dan tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi, berhentilah menghasut, karena aku benar-benar tahu siapa orang yang dibalik semua tragedi di dalam keluargaku. Balas dia setengah mengejek. Deden menatap ke arah dia saat gejolak dari benda sedang digenggamnya mulai melemah. Rintihan Farah pun sudah mulai berkurang. Hal itu bisa mereka ketahui dari suara zikirnya yang mulai kembali normal. Tanda di wajah Farah mulai menghilang seiring dengan melemahnya gejolak dari benda itu. Sedikit lagi, Far. Bertahan, sayang. Dorong dia. Jangan menyerah. Kami berdua masih bertahan untuk kamu. Jadi, jangan menyerah. Tambah Deden. Farah hanya bisa mengangguk sambil bersikir keadaan mulai stabil kembali, sehingga dia bisa melepaskan Farah dan mulai mengusir makhluk-makhluk halus yang sejak tadi mencoba menghasut serta mengganggunya. Deden bisa melihat bahwa satu persatu makhluk halus itu akhirnya menghilang dari rumah tersebut. Dia benar-benar mengeluarkan energinya demi menyelesaikan yang harus ia selesaikan. Ketika wajah Farah akhirnya benar-benar tidak lagi memiliki tanda, dia pun segera meminta Deden untuk melepaskan benda yang digenggamnya dan membiarkan tetap berada di dalam air. Nafas mereka bertiga terengah-engah. Rida dan Ayu segera menangkap tubuh Farah yang melemas agar bisa segera dibaringkan ke sofa. Safira dan Irham segera mendekat pada Farah untuk melepaskan rasa cemas yang sejak tadi menggerogoti hati mereka sejak tadi. Dia menatap Deden setelah memastikan kalau Farah baik-baik saja. Deden balas menatapnya dan mengulurkan tangan ke arah wanita itu. Maaf atas ketidakanku kemarin terhadap kamu dan juga atas niatan burukku terhadap Raga. Aku salah. Tidak seharusnya aku bersikap begitu hanya karena kamu memilih untuk membalas perasaanku. Aku harap kamu mau memaafkan aku, ujar Deden. Dia pun meraih uluran tangan itu dan menggenggamnya dengan tegas. Ya, sudah pasti aku akan memaafkan Mas Deden. Tidak mungkin aku tidak maafkan teman terdekatku sejak kecil hanya karena sedikit kesalahpahaman. Maafkan aku juga, karena aku sering merasa emosi dan melampiaskan begitu saja. Dan maaf, karena aku tidak bisa membalas perasaan Mas Deden terhadapku. Aku sudah menjatuhkan pilihan pada pria yang aku pilih sendiri. Mas Deden akan menemukan wanita yang lebih dariku. Aku yakin hal itu. Balas dia tanpa menyimpan dendam apapun. Brak! Suara keras yang terdengar di atap rumah itu mengagetkan semua orang. Dia pun melepaskan jabat tangannya dengan Deden, lalu menatap ke arah Rosa. Siapkan diri mental dan keberadaan Anda, Bu Rosa. Dia akan datang, ujar dia. Wadah batu berisi pertanyaan untuk membuat Raga dan Farah menderita yang selama ini tidak pernah terusik, mendadak meledak. Rusdi yang sedang bertapa merasa kaget setengah mati ketika hal itu terjadi. Pikirannya mendadak kosong, namun amarahnya meluap-luap di dalam dada. Ia langsung berpikir keras tentang bagaimana hal yang dipikirkan mustahil selama ini akhirnya bisa terjadi. Ia tidak pernah sama sekali membayangkan kalau wadah batu itu bisa dihancurkan oleh seseorang. Kurang ajar! Siapa manusia yang berani menghancurkan usahaku untuk membuat keturunan keluarga Wardana menderita seumur hidup? Teriak Rusdi dengan kedua tangan mengepal, erat hingga gemetar. Maklum-maklum suruhannya kembali tak lama kemudian, usai diusir oleh dia dari rumah keluarga Wardana. Rusdi menatap ke arah maklum-maklum itu dan satu-satunya mendekat seperti tadi terjadi. Rusdi jelas ingin tahu alasannya mereka kembali dari rumah keluarga Wardana. Padahal biasanya mereka tidak pernah kembali jika sudah mendapat perintah darinya, karena mereka akan terdiam diri di tempat yang sama dan menganggap tempat itu sebagai rumah baru mereka. Kenapa kalian kembali?
Kenapa kalian tidak menetap di rumah keluarga Wardana dan mengusir mereka seumur hidup? Amuk Rusdi. Maafkan kami, Rudi. Kali ini tidak bisa membantumu. Kamu tidak memberi tahu kami sejak awal kalau dia Prawira bisa mengendalikan energi di dalam dirinya untuk melindungi orang dan juga mengusir keberadaan kami dari rumah keluarga Wardana. Dia adalah orang yang melepaskan ilmu penjerat dari raga Wardana dan menghancurkan pengunci diri dari Farah Wardana. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya, seperti halnya yang terjadi pada kami. Mendengar hal itu, kemarahan Rusdi semakin menjadi-jadi. Laki-laki itu segera menaburkan dupa merah dan putih secara bersamaan pada wadah tanah liat yang sejak tadi belum padam. Ia mengeluarkan satu ajian ilmu hitamnya miliknya untuk memanggil Gundruwo yang paling mengerikan. Ia hanya memanggil Gundruwo itu jika memang keadaan sudah terlalu sulit untuk dikendalikan. Apa yang dia lakukan untuk keluarga Wardana sudah terlalu jauh dan tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Ia sedang menghadapi secara langsung, namun Gundruwo itu harus ada di sisinya untuk melaksanakan tugas yang berbeda dari tujuannya. Aku tidak bisa mengalahkannya, katamu. Jangan terlalu meremehkan aku. Aku bukan orang yang mudah untuk dikalahkan oleh wanita muda seperti dia. Dia adalah calon menantuku, jadi dia tidak akan pernah berani melawanku, tegas Rudi dengan penuh percaya diri. Kamu yang seharusnya jangan meremehkan dia, Prawira Rusdi. Kamu akan menyesal jika meremehkan dia seperti itu. Kami akan pergi sekarang. Kami tidak bisa membantumu lagi. Makhluk-makhluk halus itu pun pergi dari gubuk tempat Rusdi betapa. Kini di tempat itu hanya ada Rusdi dan Gundruwo yang baru saja dipanggilnya. Gundruwo itu tampak sudah siap menerima perintah dari Rusdi. Ambisi yang membara begitu terlihat pada kedua mata Rusdi. Ambisi itu sangatlah kuat dan tampak butuh untuk segera dipenuhi agar bisa membuatnya puas. Mari kita ke rumah keluarga Wardana, ajak Rusdi. Kita tidak boleh membuat mereka merasa senang, meski dia baru saja berhasil melepaskan pengunci diri dari Farah Wardana. Kekalutan dan ketakutan harus datang ke dalam hati mereka. Karena dengan begitu, aku bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Yunus menatap ke arah Rosa. Usai mendengar perintah yang dia katakan, Rosa sendiri saat ini tengah menatap lurus ke arah dia. Raga terus berada di sisi ibunya karena tadi dia sudah menyuruhnya untuk terus menjaga Rosa. Bagaimana dengan... Rosa berhenti bicara karena tidak ingin menyebut nama Deden di depan orangnya secara langsung. Dia paham akan hal itu dan hanya tersenyum tenang. Jangan pikirkan yang lain, Bu Rosa. Hal yang lain akan menjadi urusanku, ujar dia mencoba membuat Rosa menjadi jauh lebih tenang. Rosa pun menganggukkan kepalanya, bertanda bahwa ia segera mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Rusdi. Dia kini menatap ke arah Fikri dan Zainal, lalu meminta mereka agar mendekat. Begitu pula terhadap Rida dan Ayu, dia juga memanggil mereka agar Farah bisa bersama kedua orang tuanya saja setelah melalui hal menyakitkan tadi. Oke, sekarang dengar baik-baik. Kalian berlima masuklah ke dalam kamar itu dan tutup pintunya rapat-rapat. Jangan ada yang bersuara. Dengarkan dengan baik apapun yang akan terjadi di luar sini. Aku meminta kalian berlima masuk kamar itu, karena di luar sini hanya boleh ada pihak keluarga Wardana dan pihak keluarga Prawira. Ketika datang dari semua tragedi itu datang, aku harap kalian paham dengan arahan yang aku berikan, ujar dia. Kelima orang tersebut saling menatap satu sama lain setelah beberapa saat, sebelum akhirnya mereka menganggukkan kepala di hadapan dia. Kelima orang tersebut saling menatap satu sama lain selama beberapa saat.
Sebelum akhirnya mereka mengganggukan kepala di hadapan dia, mereka benar-benar masuk ke dalam kamar yang dia tunjuk. Lalu menutup pintunya dengan rapat. Deden melirik ke arah Fikri sambil membuka ponselnya dan memperlihatkan sesuatu. Meski aku dan dia sudah baikan, tapi tetap saja mulutku ingin sekali membahas soal story pada WhatsApp milikmu. Katakan, kenapa kamu harus membuat story seperti itu? Di mana kamu mengambil foto dalam storymu sehingga membuat aku berpikir kalau kamu ada di sebuah cafe shop? Dan kenapa kamu harus menggerutu soal dia yang sedang bekerja dan belum juga selesai? Dia kerja apa di rumah keluarga Wardana? Desak Deden. Fikri berjenjit ke arah Zainal dan berharap mendapat pertolongan. Sayangnya, Zainal justru mendorong tubuh Fikri agar segera kembali ke hadapan Deden untuk memberi penjelasan. Itu aku mengambil foto di belakang rumahnya Raga sambil minum jus bersama Zen dan Raga. Soal kerutuanku mengenai pekerjaan non dia, proses yang dia lakukan ketika akan membantu Farah agar terlepas dari jin yang mendekapnya, itu memang lama sekali. Makanya aku sedikit menggerutu. Begitu, potong Deden. Kamu membuat story karena memang ingin menggerutu pada dia dan bukan karena ingin membuat dia bertanya apakah dia sedang bersama Raga atau tidak. Pintu kamar kembali terbuka. Dia, Raga, dan Farah menatap kelima orang tersebut dengan tatapan heran. Bisa, bertengkarnya di lain waktu saja. Ayolah, masa kalian tidak paham situasi setelah tadi aku meminta untuk tidak bersuara sama sekali? Bujuk dia. Ayu mendekat pada Zainal. Jangan salahkan Mas Zain ya, Di. Mas Zain sejak tadi tidak bicara sama sekali. Salahkan saja Mas Deden dan Mas Fikri yang mengoceh terus, ujar Ayu. Rida melotot seketika. Wah, aku yakin sekali kalau Mas Zain juga tidak membutuhkan pembelaan darimu, Yu. Kenapa jadi kamu yang koar-koar sementara dia hanya menegur Mas Deden dan Mas Fikri, sindirnya. Loh, kok aku jadi yang kena omel? Kamu harusnya ikut mengomeli Mas Deden dan Mas Fikri seperti yang dia lakukan, bukan malah mengomeli aku, balas Ayu. Apa kamu bilang? Sudah, lerai Deden dan Zainal. Deden dan Zainal langsung menghalangi Rida dan Ayu agar tidak saling menatap ataupun bicara lagi. Fikri hanya bisa memutar kedua bola matanya dengan perasaan sebal, lalu menatap ke arah dia dan Farah. Kalian berdua nggak malu? Adu mulut juga, biar aku dan Raga bisa memisahkan kalian seperti bagaimana Deden dan Zainal memisahkan dua nyinyir itu, tawar Fikri. Farah pun hanya bisa tersenyum dan segera menarik dia agar menjauh dari ambang pintu kamar tersebut. Raga menatap ke arah Fikri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Selamat menikmati waktu menjadi wasit Mas Fikri, ujar Raga dengan wajah penuh senyum ketika menutup pintu kamar perlahan-lahan. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.